Halo hai dan selamat pagi. Bertemu lagi dengan Pak Septa kali ini di mata kuliah wisata kesejarahan. Banyak sekali wisatawan-wisatawan dari baik domestik maupun mancanegara yang berkeinginan datang ke Indonesia untuk menyelami atau untuk mengetahui kebudayaan-kebudayaan tinggalan leluhur yang ada di Nusantara atau di Indonesia. Bagi kita, hal tersebut mungkin merupakan hal yang sangat biasa karena mungkin ada di lingkungan kita. Tetapi bagi wisatawan asing atau wisatawan domestik yang lainnya yang ingin mengetahui tentang warisan leluhur tersebut merupakan hal baru yang sangat menarik bagi mereka. Begitu juga seperti yang kita lihat, ini adalah salah satu tinggalan dari leluhur kita yang ada di Candi Penataran, di mana banyak sekali relief-reliefnya itu yang mencerminkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di seluruh dunia. Nah, inilah pentingnya dari wisata kesejarahan, di mana kita akan mengajak para wisatawan tersebut untuk berselancar baik di dunia maya ataupun dunia yang sebenarnya tentang kondisi dan keadaan warisan leluhur tersebut, warisan budaya tersebut, sehingga bisa memberikan informasi-informasi yang menarik bagi wisatawan baik tingkat domestik maupun mancanegara. Penjelasan lebih jelasnya akan saya sampaikan setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Pak Septa. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, so check this out. Baik ya, kita lanjutkan pembahasan tentang peta konsep wisata kesejarahan. Sebagai prolog, kita akan mengutip pendapat dari UNWTO, di mana Badan Pariwisata Dunia atau United Nations World Tourism Organization atau UNWTO memperkirakan sekitar 40% dari wisatawan global melakukan perjalanan wisata dengan maksud untuk lebih mengenal keberagaman budaya. Merunut jejak warisan budaya Nusantara, bahwa interpretasi atas jejak sejarah dan warisan budaya menjadi daya tarik bagi wisatawan global yang mempunyai motivasi budaya untuk melakukan perjalanan yang penuh dengan pengalaman budaya. Dari dua latar belakang atau prolog ini, setidaknya teman-teman punya gambaran bagaimana wisata kesejarahan itu dapat membangun sebuah image atau sebuah tujuan yang nantinya akan membawa sesuatu hal yang menarik bagi tinggalan budaya atau pengalaman budaya tersebut. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Halo, saya Septa Rahadian. Teman-teman dapat menemui saya atau dapat menemukan saya di https://campsite.bio/septa_rahadian. Yang pertama adalah memahami wisata sejarah dan warisan budaya. Menjadi bagian dari kehidupan di mana objek-objek sejarah dan warisan budaya berada adalah pengalaman budaya yang dicari oleh wisatawan global saat ini. UNWTO menengarai bahwa wisata budaya menjadi salah satu pasar pariwisata global terbesar dan paling cepat berkembang. Diperkirakan bahwa 4 dari 10 wisatawan global memilih tujuan perjalanan berdasar pada tawaran budaya. Wisatawan global semakin tertarik oleh motivasi khusus atau special motivation seperti suasana tempat, keterkaitan dengan orang-orang terkenal, serta tempat-tempat budaya, tradisi, dan sejarah. Perjalanan wisata tak lagi semata merupakan bagian dari kegiatan melepas kepenatan atau rest and relax, tetapi juga telah berkembang menjadi petualangan baru untuk mengenali dan menghormati jejak peradaban dunia. Fenomena ini yang kemudian memunculkan turunan dari wisata budaya, yaitu wisata sejarah dan warisan budaya. Inilah poin penting mata kuliah kita. Sebuah big concept mengenai substansi dari tourisme. Pemanfaatan untuk pariwisata berawal dari sebuah komunitas yang peduli
atas pelestarian budaya, akhirnya memunculkan wisatawan dengan motivasi budaya. Dari dua hal tersebut, diperoleh pengalaman budaya yang menjadi tujuan akhirnya. Pengalaman budaya dibentuk dari wisatawan dengan motivasi budaya yang melakukan perjalanan terencana berbentuk pola-pola perjalanan budaya yang nantinya produknya adalah wisata sejarah dan warisan budaya atau wisata kesejarahan. Memahami wisatawan sejarah dan warisan budaya. Pengertian wisatawan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah orang yang melakukan wisata di mana wisata sendiri mempunyai definisi berupa kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk mengunjungi destinasi pariwisata dalam jangka waktu sementara. Sedangkan wisatawan akan berkaitan langsung dengan komponen kegiatan perjalanan, tempat yang menjadi tujuan atau destinasi, tujuan dari perjalanan, serta jangka waktu perjalanan. Ini adalah roadmap dari pariwisata. Wisatawan datang menentukan tempat yang akan dituju, kemudian melakukan kegiatan perjalanan. Setelah melakukan kegiatan perjalanan, dia sampai di tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, mempelajari keunikan daya tarik wisata, dan dia itu hanya berjangka waktu sementara. Pengelompokan wisatawan. Yang pertama ada organized mass tourism atau wisatawan massal terorganisir. Wisatawan ini hanya mau mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah terkenal. Wisatawan ini menginginkan fasilitas yang seperti yang ada di tempat tinggalnya. Wisatawan ini melakukan perjalanan yang terencana dan mengacu ke itinerari yang sudah pasti. Wisatawan ini melakukan perjalanan dengan dipandu oleh pemandu wisata yang berlisensi. Yang kedua, individual mass tourism atau wisatawan massal perorangan. Wisatawan ini cenderung ingin mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah terkenal. Wisatawan ini lebih fleksibel terhadap fasilitas layanan dengan standar dan ketentuan tertentu. Wisatawan ini melakukan perjalanan dalam perencanaan yang lebih fleksibel. Wisatawan ini terbuka untuk dipandu oleh pemandu wisata atau komunitas lokal. Yang ketiga ada the explorer atau wisata penjelajah. Wisatawan ini cenderung ingin mengeksplorasi destinasi wisata yang baru dan unik dengan batasan tertentu. Wisatawan ini lebih fleksibel terhadap fasilitas layanan dengan standar dan ketentuan tertentu. Wisatawan ini lebih cenderung mengatur perjalanan secara mandiri. Wisatawan ini mau melakukan interaksi dengan komunitas setempat dengan batasan tertentu. Dan yang keempat ada the drifter atau wisatawan pengembara. Wisatawan ini cenderung ingin mengeksplorasi destinasi wisata yang baru dan unik secara lebih mendalam. Wisatawan ini lebih fleksibel dan adaptif atas fasilitas layanan setempat. Wisatawan ini mengatur perjalanan secara mandiri. Wisatawan ini sangat menginginkan interaksi dengan komunitas setempat secara lebih mendalam, bahkan menginginkan untuk hidup seperti komunitas setempat. Segmentasi wisatawan. Ada 4 segmentasi wisatawan. Yang pertama adalah segmentasi geografis. Dilihat berdasarkan tempat asal dari wisatawan. Yang kedua adalah segmentasi demografis. Berdasarkan aspek umur, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, etnis, pendidikan, pendapatan, dan agama. Yang ketiga adalah segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis ini adalah segmentasi berdasarkan gaya hidup dan kepribadian manusia.
Dan yang keempat adalah segmentasi generasi. Kita bisa tahu ada banyak sekali generasi, mulai dari generasi baby booms, generasi X, Y, Z, dan Alpha. Jadi, ketika melihat wisatawan, teman-teman perlu mencermati ini masuk kategori wisatawan segmentasi apa? Apakah segmentasi geografis? Apakah segmentasi demografis? Apakah segmentasi psikografis atau segmentasi generasi? Mengapa berwisata? Kita fokus kepada wisatawan dengan motivasi budaya. Keinginan melakukan perjalanan ke tempat yang berbeda untuk mengenal budaya lain yang unik dan otentik, serta berinteraksi dengan komunitas lokal, diistilahkan oleh Wanderlust dengan nama mencari pengalaman. Perilaku wisatawan dengan motivasi budaya. Jadi ini bukan perjalanan wisata biasa. Jadi mereka akan melihat atau sightseeing, kemudian mengenali, mengeksplorasi, kemudian mengalami atau experiencing, sehingga perjalanan wisatanya itu lebih bermakna, tidak hanya sekedar rekreasi dan relaksasi. Ketika kita berbicara tentang wisata kesejarahan, berarti harus ada konten warisan budaya. Apa saja konten warisan budaya? Yang pertama, nilai sejarah. Nilai sejarah dimaksudkan untuk mencakupi semua aspek sejarah, yaitu sejarah estetika, seni, arsitektur, sains, spiritual, dan sejarah masyarakat. Konten yang kedua adalah sains. Nilai sains atau ilmiah mengacu pada konten informasi tempat dan kemampuan untuk mengungkapkan lebih banyak tentang aspek masa lalu melalui pengujian atau penyelidikan tempat, termasuk juga penggunaan teknik arkeolog. Nilai spiritual mengacu pada nilai-nilai dan makna yang tak berwujud yang dimanifestasikan dengan keberadaan suatu tempat yang bisa memberikan arti penting dalam identitas spiritual atau pengetahuan tradisional, seni, dan praktik dari kelompok budaya. Masih berbicara tentang konten warisan budaya, yang keempat ada nilai estetika. Nilai estetika mengacu pada pengalaman sensorik dan persepsi suatu tempat. Nilai estetika juga bisa dipahami sebagai satu respon manusia menanggapi aspek visual dan non-visual. Nilai sosial mengacu pada keterkaitan yang dimiliki suatu tempat bagi komunitas atau kelompok budaya tertentu. Nilai sosial juga bisa dipahami sebagai makna sosial dan atau budaya yang dipegang oleh komunitas atau kelompok budaya tertentu. Terima kasih. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti teman-teman menjawab pertanyaan yang sudah saya tampilkan di kolom komentar yang sudah saya beri. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.